Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Bukhari lan wis riwayataken sapa Imam Al-Bukhari an Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar Kanjeng Nabi dawuh man amma qauman ing dawuh man amma qauman man utawi sapa wonge iku amma ngimami sapa qauman ing kaum wa fihim lan iku tetep ing dalem kaum man utawi wong dua kang utawi man iku akra'u luwih ahli maca minggu tinimbang saking nama li kitabillahi maring kitab Allah wa a'lam lan luwih alim sapa kang dua lam yazal mongko ora kingsir-kingsir sapa man amat iku fi sifatin ing dalem ina ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kasih terusaken berkaitan dengan masalah tata laksana sholat berjamaah, pelaksanaan sholat berjamaah. Hadisnya masih melanjutkan tentang yang kemarin, masalah ngimami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah putranya sahabat Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengimami kaum, mengimami jamaah, sementara pada kaum itu, pada jamaah itu terdapat orang yang lebih ahli membaca Al-Quran dan lebih alim daripada orang yang ngimami itu, maka orang yang ngimami ini akan berada dalam kehinaan sampai hari kiamat. Jadi lek wong orang-orang ngimami ya, sementara sing diimami orang sing luwih fasih, orang sing luwih ahli Al-Quran, orang sing luwih alim ilmune, kok panggah moyo dadi imam gitu. Sing dadi imam sing gak alim, maka imamnya ini akan dalam kehinaan sampai hari kiamat. Makanya ulama-ulama itu kadang kumpul kadang-kadang oleh yang sama-sama imam. Dan apa itu malah satu ini malah rebutan imam. Kalau di petikan hadis ini berarti orang ngalim tak imami lagi. Bukan pulang. Ini nasi kita yang perlu. Ini orang ngalim misalnya para imam itu nasi perlu alim. Pulang itu sering dipakai oleh tiap-tiap alim itu kapan kepakai itu. Sisi kita ngambung tangan, sisi kita ngambung tangan itu. Program ngambung tangan. Nah apa itu kan gak matangan lagi nyok-nyok. Mati nyok. Yang itu enggak ada ilmu itu untuk diimbangi kalian akhlak yang dibuat. Dua ilmu kok kan dua akhlak, wah itu derajat ilmunya itu langsung drop. Nopo malih wis goblok kan dua akhlak kan itu bener-bener. Wis goblok kan ya. Wong pinter kan dua akhlak, kok ilmunya kok hilang. Nopo malih goblok kan dua Krono termasuk dua ilmu itu akhlak. Dua ilmu itu akhlak. Makanya gua belajar ilmu dan berakhlak. Itu kalimat yang telah paro, kalau jarang sih gawa buku. Itu gawa nanti tapi orang ngerti apa jarang. Seneng mawon jarang. Nanti masih gawa ilmu untuk bukti-bukti tapi nguyur pakai sama pambon dan menelak ya pakai sama pambon seneng jarang. Ini berkaitan kalian masalah imami kerusakan psikologi. Wa Muslimun lan riwayatake sapa Imam Muslim an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah kanjeng Nabi dawuh idza fubiba ing dalem nabi den komati apa li salat fala taktuha moko aja nekani sira kabeh ing salat wa antum halu tawi sira kabeh iku
tas'auna mlaku sira kabeh utuha nekon sira kabeh ing salat wa alaikum lan iku tetep ing atase sira kabeh as-sakinatu utawi anteng fama mongko kami barang kadrok tungkang nemoni sira iman iku fasallu mongko salat sira kabeh wa malan utawi barang fatakum kang pot apa maning sira kabeh iku fa'atimu mongko nyempurnakno sira kabeh fa inna ahadakum rono setune salah siji sira kabeh iku ida kana indal nabikan ono sopaat iku yakni dunejo sopaat ila sholat maring sholat bahwa mongko utawi ahad iku fi sholatin ing dalem sholat. Berikutnya Imam Muslim meriwayataken hadis ingkang sumberipun saking sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah dawuh Kanjeng Nabi nate ndawuhaken ketika sholat sudah dikomati, ketika sholat sudah dimulai, sementara kalian berjalan, maka janganlah berlari atau berjalan cepat, tapi berjalanlah seperti biasa, gak oleh kesusu, apa mana kesikut. Kongkong tenang. Sebab apa? Sebab kita sama kesusu itu akhirnya menggek. Ketika menggek sholatnya khusus nopo betul. Khusus makanya tetap malam melakukan biasa. Nah, pun ketika melakukan biasa, sama adrotum fasol. Apapun yang kalian temui dari sholat itu, maka laksanakan sholatnya. Jadi dengan mlaku-mawon mungkin ketika awal dewi wis teko mushola, teko masjid, itu posisi sholat terpundi, ini tuh langsung disusul. Itu sing bener. Misal imam sujud, langsung jenengan ngambil shaf, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kok imam sujud, langsung sampai sujud Allahu Akbar. Wa ma fatakum fa'atimu. Nopo sing kelangan sempurnakno, berarti rakaat sing gak ketemu niku mungkin di sempurnakan. Lah, hitungan nemoni rakaat nopo boten niku diitung teko nemoni rukuke imam. Nah, misalkan awake teko imame ruku, awake langsung takbir Allahu Akbar, terus langsung ruku awake Allahu Akbar, nyusul ruku. Kok ketemu karo rukuke imam, berarti padha karo nemoni rakaat niku. Meskipun gak ketemu Fatihah imam, gak ketemu surat imam, gak apa-apa. Itu termasuk nemoni rakaat. Tapi nek sampean teko posisi imam sujud, sampean langsung Allahu Akbar nyusul sujud, niku sing paling bener. Cuman terkategorikan belum menjumpai rakaat itu. Berarti dari itu ngitungnya ketika sampean ngadeg. Jadi padha ae kalau sampean imam sujud sama ngenteni imam ngadeg baru sama takbir padha. Cuman sing paling bener niku pada posisi bagaimanapun sholat itu ya di situ sama susul. Jadi melaku sing tenang ketika sampai musola sampai masjid, di mana posisi sholat itu, di mana posisi imam, disitulah kita nyusul. Meskipun secara rakaat padha karo sing ngenteni ngadeg niku padha. Secara rakaat, tapi nek secara keutamaan sing luwih utama sing langsung nyusul itu. Kalau nyusul itu posisi imam itu. Jadi gak usah, misalkan imamnya gerak, sama gak usah kan imamnya sujud dhisik. Kan kadang-kadang imamnya kan sujud, kan nonton nunggu atau sujud untuk kan geraknya rada cepet itu. Gak usah ngenteni sama langsung takbiratul ihram. Pokoke teko langsung takbiratul ihram. Allahu Akbar. Imamnya nanti susul. Niku sing paling afdol. Niku sing paling afdol. Karena kadang-kadang kalau tinggal itu kadang-kadang akeh sing do ngenteni. Jadi kita teko ngenteni. Kalau tahiyat awal itu imame tahiyat awal to ngenteni imame. Nah, itu apa ngenteni imame? Langsung tak buat Allahu Akbar, langsung awak dhewe nyusul tahiyat awal.
Fa inna ahadakum idza kana yamitu ila shalah fa huwa fi sholatin. Karena kalau kita sudah bertujuan ingin mengerjakan sholat, niku wis padha karo wong ngadep sholat. Maksudnya pripun? Gak usah susu niku tenang. Nek memang gak gelem kali budal cuma ngenteni komat. Budal ngenteni komat. Kan ngoten, bahasa wis komat ke susu-susu. Nah itu jenenge golek buku dhewe. Anjir bener kan? Ada motor mati persiapan itu, mati dulu jam ini aku kudu siap-siap. Nah tambah lain. Sing luwih sae maneh ketika posisi ada wis ono ning ngene panggonan sholat itu suruh aku maneh. Tapi yo angel. Rata-rata paling yo tukang adzan kok niku. Nek tukang adzan itu rata-rata tidak ngenteni adzan teng ngene panggonan sholat. Sing paling sae ketika adzan dikumandangkan sudah berada di tempat sholat, di mushola atau di masjid ini sebenarnya. Wa Ahmad dan riwayatkan sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud dalam Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah wal Hakim wal Imam Hakim Abu Barok saking sahabat Barok bin Azib kanjeng Nabi dawuh innallaha innallaha satamwi Gusti Allah taala wa malaikatahu lan para malaikat Allah iku yusholluna macaaken sholawat sapa Allah wa malaikatahu ala sofi ing atase wong kang ana ing dalem sof al awwali kang awal. Berikutnya hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, kalian Imam Hakim. Belum riwayat kuatah nih. Sumbernya saking sahabat Barok bin Azib. Kanjeng Nabi dawuh, sesungguhnya Allah dan para malaikat membacakan sholawat kepada orang-orang yang ada di sof pertama, sof kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kasihan deh, gabungan sholawati Gusti Allah lan para malaikat. Padahal sing biasa dibaca di sholawat Gusti Allah lan para malaikat kanjeng Nabi. Ternyata tidak hanya kanjeng Nabi, yang wong sing jamaah berada di sof pertama. Ngono kadang-kadang gak gelem sof pertama, nyuruh kancane kones dibaca sholawat, aku gak butuh. Tapi yo ngono lho. Makanya kan terdiri vaksin sitokin itu kan sok umpomo awake dhewe iki ngerti ganjaran nek sok awak iso-iso diundi sapa sing berak nambah sok awak untung gak mesti ngerti. Makanya suruh-suruh kan online lho aku mari salah langsung ngerti. Jadi gak kenapa tuh nih ini termasuk keutamaan soft apa luar biasa. Malah nanti ada penelitian, ulang nyengken santri-santri kalau kayak peneliti, kalau kayak tugas penelitian roto-roto sing menjadi sok awal itu belum mau itu belum coba terus takono penghasilannya per bulan piro. Belum. Jadi kalau dilaksanakan tugas, laksanakan gede-gede ya kan. Sama aku itu tidak cuma soal pertama soal nggak soal kita kalau ingat kan penghasilan punya program punya apa sama takut penghasilan apa kayak juga mau terjadi tugasan bodoh kalau kayak suatu kan ternyata roto-roto simptom soft pertama itu roto-roto nih gak mau ngomong sugi kesimpulannya yang betul laporannya karen kau mau susu dengan pejabat di Toyopo gajinya sampai puluhan juta sampai ratusan juta kan roto-roto di kelas menengah ke bawah
Iku sebenarnya soft awal. Mergo napa? Rata-rata wong sugih niku ketika dikumandangkan adat sik ribet karo budayane. Dan sing gatekno adat iku rata-rata wis sing rapati penting penggaweane. Cara penghasilan rapati akeh nang rumahan budase. Tapi sing penghasilan akeh iki waktu makan sak kuat gelas wis. Nah, makanya kadang-kadang kondisi yang kita alami seperti ini wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Durung mesti awake dhewe niku karo Gusti Allah digerojok rejeki sing akeh. Terus iso istiqomah jamaah apa maneh iso istiqomah dari sok awal angel istimewa orang yang berada di sok awal mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Wa Ahmad dan riwayatakan sapa Imam Ahmad an Abi Umamah saking sahabat Abu Umamah Kanjeng Nabi dawuh innallaha satemene Gusti Allah wa malaikatahu lan para malaikat Allah iku yusholluna macaken sholawat sapa Allah wa malaikatahu ala shoffi atase wong kang ana ing dalem shaf al-awwali kang awal fasawu mongko ngrakakno sira kabeh sufufakum ing pira-pira barisan sira kabeh wahadhu lan ngacerno sira kabeh baina manakibikum ing dalem antarané pira-pira pundak sira kabeh walainu lan mesno sira kabeh bi aidi ikhwanikum kelawan pira-pira tangan pira-pira kanca sira kabeh wasuddu lan padha buntono sira kabeh al-khalalae napa isih bendangan fa inna syaitana krono sedune setan iku ya dulu bakal mlebu apa setan fima ing dalem bendangan bainakum kang ing dalem antarané sira kabeh misal hadafi kelawan ngumpamani jemparing. Berikutnya hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bersumber dari sahabat Abu Umamah. Kanjeng Nabi dawuh sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membacakan sholawat kepada orang-orang yang berada pada shaf yang awal. Oleh karena itu ratakan shaf kalian. Kemudian sama ratakan atau sejajarkan pundak-pundak kalian di sini kan jenenge pundak. Boten sikil di jejeg-jejeg mocone. Kadang-kadang ini ngomong bersikil wong. Wis bersikil wong kulit dawa bisa. Ini apa nggih? Kak dikoncone kuwi itu ya untuk kering dimingkune duper maneh, dimingkune duper maneh tinggal ngalih. Kok kakang. Sing dikecilne ini pundak. Sing dikecilne pundak. Terus kemudian walainu biaidi ikhwaniku tangane itu mbok yo sing napa istilahé pengertian karo tangane kanca. Dadi misalkan tangan dipepeti aku kok aku ngono dadi kancane kesikut nanti ya. Biasa ini terjadi ketika sendal utawa biasanya dulu pas lagi sujud. Tangan angkat kalau malam. Dia sholat ijem apa masih depaplan apa. Menawa wong liya karena sujud wajib iki pasang ini koncone arep sujud numpang mburi siput. Jadi lemaskan dengan tangan saudara kalian nanti yang ada di sebelah. Pokoknya yang penting rapat. Yang penting rapat, untungnya rapat itu butuh kok pundak. Jadi pokoknya tangan ini nempel boleh. Jadi misalnya foto terbang rasanya ini soal foto terbang baru sampai Allah Akbar misalnya jadi hitungannya pundak itu bener pundak itu tapi pokoknya pundak itu pun nempel itu pun kategori ini rapat
Wasudul kholal, dan tutuplah soft yang renggang. Ketika awal itu beli ngarep kok ketok renggang, maju. Tapi yang ketika ini maju menuju langsung colok, melangkah, set di kaki kanan dulu, kaki kiri dulu juga nggak apa, tapi kalau di kaki kanan, kaki kanan maju, ditutup kaki kiri, plek. Jadi kalau kata ini kan maju, plek, tutup, plek. Berhenti sejenak, habis itu maju lagi, kemudian ditutup lagi, plek, pun sampai ke soft. Jadi sampai ke soft itu dua langkah, dua langkah. Tapi dengan cara seperti itu, itu yang terhitung hanya satu gerakan. Kenapa terhitung satu gerakan? Mereka sama melangkah ditutup, pedot berarti gerakannya sudah terhenti. Kok sama gerakan ini terhitung lagi yang hafal. Langkah lagi, tutup. Lalu sama plok, misalkan ini. Itu malah bisa membatalkan sholat kalau langkahnya sama melebihi dari tiga langkah. Jadi cara nimbuntoni soft ngarep sing bolong itu ngoten niku. Kan kadang-kadang ketika sholat itu kan kita rapat gitu, bahasa sholat rakaat kedua lho kok renggang iki ngarep iki, sama maju. Sama maju, sama isi dibuntu bolongan itu. Karena rapete barisan, rapete soft, lurus soft itu bagian dari kesempurnaan sholat. Min iqamati sholat itu sing minta mami sholat kan. Nah terus pundi ketika musim pandemi kados ngeten niku malah dikei jarak, ya physical distancing. Mboten apa-apa karena memang itu ada suatu udzur, termasuk kategori udzur. Imam Nawawi itu tenggene al-majmu' itu ndawakan berarti idza asabal wabak fi ardin fa innahu makhufun. Ketika terjadi wabah di suatu daerah, maka itu sudah termasuk hal yang perlu untuk dikhawatirkan, perlu untuk diantisipasi. Misalkan jaga jarak, ya lebih apik karena memang kondisi seperti ini, kecuali daerah hijau. Satu, daerahnya daerah hijau. Dua, tempat yang digunakan sholat pun juga bukan berada pada tempat yang digawe lalu-lalu mengakeh tidak terdeteksi. Dan misalkan daerah ini masyarakatnya nomor daerah hijau, misalkan di zona ini sudah hijau. Terus juga kalau mau ngirawiri wong jopo kan jadi sholat di jero, bahasanya aman sing sholat di wong kuwi-kuwi. Misalkan tidak apa. Kalaupun daerahnya daerah zona hijau tapi masjidnya dibikin jalan misalkan, kan rawan. Contoh misalkan enten masjid daerah hijau tapi pinggir jalan provinsi. Lagi sing kita kan iso wae. Iso wong teko binti. Bisa juga orang yang dari zona merah atau mungkin bahkan orang yang membawa penyakit. Nah, terdeteksi. Nah, ini dibedakan itu boleh dikepiaunya. Jadi yang cukupnya ada unsur itu yang memang berpotensi terdapat penularan. Kalau memang tidak berpotensi untuk terdapat penularan, bukan masalah. Maksudnya tidak termasuk unsur. Kan ada kan daerah-daerah tertentu itu tempat sholatnya khusus, misalkan khusus untuk warga sekitar, misalkan wong liya, berarti nomor ini tidak tergolong yang unsur. Rapat kalau dan malah sing luwih apik rapat. Tapi kalau daerah-daerah yang kategori unsur ya kudu direndahno. Bahkan bisa juga kalau misalkan kakek diantisipasi ditutup sementara gak digunakan untuk jamaah. Bisa juga terjadi seperti itu kalau memang kondisinya memang sampai seperti itu. Kasus segini ulang kan pinggir jalan kondisi. Dan pada saat itu mendapatkan informasi bahwa yang paling rawan adalah pergerakan orang dari Juanda. Pada saat itu, di awal-awal itu, akhirnya kan masjid ditulisi khusus untuk warga. Kan betul dong, selain warga nggak boleh masuk. Nah ternyata solusinya akan mau protes, seperti wong liwat do protes, nggak boleh masuk. Pak ini kan masjidnya orang Islam.
saya juga orang Islam Pak, mau ibadah di sini Pak, oke. Padahal tujuannya awal ini ya apa caranya supaya warga bisa tetap jamaah nih masjid dalam kondisi aman. Kalau saya diantisipasi Pak, telepon wah kita tambah kacau, wes tutup aja masjidnya, aman wes, kalau mau protes malah. Ditutup bisa malah kok. Saya apa? Dibuka di batasan untuk warga sing jogo protes. Misalkan seperti itu. Ya, kondisi itu kan akan berbeda tiap daerah dan tiap kondisi gitu. Jadi bisa disesuaikan. Fa inna syaitana yadkhulu fi ma bainakum mithla hadar. Karena setan itu akan masuk di antara sela-sela kalian bagaikan anak panah. Kalau dalam bilang yang lain itu bagaikan anak kambing. Kalau cempe, maksudnya apa? Busel-busel sebenarnya. Busel-busel. Yang dimaksud dengan bagaikan anak panah itu pokok rodangan itu dia akan masuk ke situ. Itu gambarannya, maksudnya ketika renggangan itu memungkinkan untuk dimasuki orang. Dari renggangan titik kami ini yo busel-busel kan. Misal ya kan pundak gak rapet nih pundaknya sama ini misalkan, iya kan gak bisa dileboni wong. Terus orang ngomong, ini kan tapi kan bagaikan panah, dan ini kan bisa dileboni panah. Ya gak ngono maksudnya hadaf ini, ya ada yang memaknai panah, ada yang memaknai anak. Kambing maksudnya, sing sekiranya digoni wong kenek ini jenenge longgar, nek sing sekiranya gak kena digoni wong itu jenenge rapet. Kalau ini sih dibahas dari sari wong, dari sari wong. Makanya dalam memahami hadis itu kadang-kadang kita memerlukan penjelasan dari para ulama ahli hadis. Ora sakar PDW, sakar PDW kadang-kadang malah berdiri berkobar-kobar. Sing rokape sinten? Ulama ahli hadis. Karena ulama ahli hadis itu sudah mempelajari dari berbagai macam hadis, terus kemudian menyimpulkan hubungan antara hadis yang satu dengan yang lainnya, sehingga cara makanya penjelasan iso untuk iso gamblang. Menurut neka wah ini akhir malah rawat. Contoh, kalau saya mau contoh masalah hadis kuno. Memang terjadi hadis itu kan sing merame Kanjeng Nabi mboten nate kunut. Tapi di sisi lain dia akan hadis menyatakan Nabi tidak pernah berhenti berkunut. Ya coba hadisnya pada sahih. Kira-kira kalau sampai kalau lebih hadis loro itu, sitok menyatakan Nabi tidak tahu kunut, sitok Nabi selalu berkunut. Bingung gak kan? Bingung. Mereka apa? Mereka akhirnya memang tidak pernah melacak hadis itu. Nah terus apa? Kanjeng Nabi ini nyela-nyela ngono piye? Khusus kok gak tau nurut, kok sing gak tau leren nurut. Nah, ditinjau ada yang namanya asbabul nurut. Asbabul nurut itu sebab musabab atau latar belakang hadis. Hadis yang menyatakan Nabi gak tau kunut niku itu terjadi sebelum terjadinya mihnah. Jadi pada saat itu ono peristiwa namanya mihnah. Cobaan besar. Pada saat kekeringan kalau banyu gitu, ono wong 40, sing wong 40 ini ahli Quran. Matur teng Kanjeng Nabi, terus pundi upami kula patusaken toyo damel kanca-kanca yang Islam. Oh iya, berangkat wong 40 boleh banyu sumur kon masak. Akhirnya kono ketemu sumur. Sumur itu kasar, makanya disebut dengan bikru makunah. Bikru itu sumur, makunah pertolongan. Mereka kok lihat sumur kasar, iki ono sumur kasar, cukup banyu. Nah ketika cukup banyu, serbu kali mau kampung. Ternyata sumur ini sumur sengketa dua kampung. Sumur sengketa dua kampung, jadi kampung A atau kampung B. Sing kampung A karo kampung B karena ini sengketa akhirnya sepakat kampung A gak oleh cukup banyu ke sumur ini, kampung B juga oleh cukup banyu ke sumur ini.
Sapa sing njupuk sumur teko iki dipateni. Ngoten. Dadi sing njupuk teko kampung B dipateni karo kampung A, sing njupuk teko kampung A dipateni karo kampung B. Lah niki ono. Wong tekan kulo njupuk bae nang niku diserbu karo kampung iki. Sing kampung iki ngarani kampung B, sing kampung iki ngarani kampung A. Akhirnya 40 orang penghafal Al-Quran itu wafat semuanya. Kanjeng Nabi dikabari oleh malaikat Jibril peristiwa itu. Nah, sebelum peristiwa itu Nabi tidak pernah keluar. Sebelum peristiwa itu dan setelah peristiwa itu Nabi tidak pernah berhenti berkunut, atau dalam kata lain Nabi selalu berkunut. Yes, saat ini namun kalau cerita ini sama kalau subuh hati seluruh ini bingung apa betul? Betul bingung. Ngomong kok berarti kan hadisnya bener kabeh. Nek kok gak paham ya tak lupa hadisnya soalnya Nabi gak tahu cerita mana. Iya soalnya Nabi selalu bergegero tapi makanya ngaji sing tenanan kan ngono. Terus ngaji sing tenanan gablak penak paham. Orang usah gegeran, ini loh yang ceritanya. Bahasa terus paling gegeran diceritanya. Lah emang kalau cerita lama pakai bisik. Turun mau fokus gegeran. Kan makanya kenapa orang-orang yang alim itu lebih bijaksana. Kalau golongan sih model ngambil walau hadis itu kayak menurut wong. Pokoknya hadis sahih itu segak podo salah kafir neraka wah. Kalau panitia kapingan neraka ae. Kan orang itu kalau lebih alim itu harus lebih bijaksana. Minimal memberikan solusi, bukan justru malah menghina, mencemooh, mencaci maki, menjatuhkan dan sebagainya. Apalagi sampai akhir-akhir. Foto-foto Islam kalau oleh kampung-kampung enggak. Wa Ahmad lan riwayataken sapa Imam Ahmad an Aisyah tasan Dewi Aisyah kanjeng Nabi dawuh innallaha satamene Gusti Allah wa malaikatahu lan para malaikat Allah iku yusalluna macaken sholawat sapa Allah wa malaikatahu ala ladina ing atase wong akeh yusalluna kan padha salat sapa aladina asufufa ing pira-pira shaf wa man lan utawi sapa wong iku sadar utawi sapa man furjatan ing benggangan shaf rafa'an mongko bakal ngangkat iman sapa Allah Gusti Allah biha sebab furjah darajatan ing sak derajat. Berikutnya hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumber dari Aisyah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membacakan sholawat kepada orang-orang yang berada di beberapa barisan. Di beberapa barisan berarti tidak hanya barisan awal. Harapan, iman. Dan barang siapa yang menutup menutup pegangan, menutup soft yang longgar, maka Allah akan mengangkat orang tersebut satu derajat. Satu derajat itu makanya kan swarga ini. Jadi derajat itu panggonan swarga. Kalau mau sholat izin kalau sholat jamaah itu selisih 70 derajat. Terlibat ini selawe derajat itu selawe tingkat. Sami kali awal dewi tengene rusun kan lantai 1 kali lantai 12 itu selisih derajat. Selisih 17 derajat. Dan ini selisih selawe derajat atau 17 derajat. Jadi derajat itu bangunan ini. Semakin dulu itu swarga sing paling api. Tambah dulu tambah api. Jadi ono swarga sing kelas ekonomi, ono sing swarga kelas VVIP. Ya, ini paling gede itu VVIP. Makanya kalau oleh awal ide itu sebenarnya nopo kurung sak derajat, meskipun sak derajat itu dilakukan bolak-balik dari kira-kira derajat. Turunannya jamaah air harus jamaah, buntoni soft, berarti harus tambah pinter derajat.
Wa fi riwayat lan iku ing dalem riwayat kang liya maksada fujatan ghufira lahu kanjeng Nabi dawuh makutawi sapa wong iku sadda buntoni sapa fujatan ing penggangan sof ghufira mongko den ngapura sapa lahu. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang menutup longgarnya barisan sholat maka dosa-dosanya terampuni. Dosa-dosanya diampura orang dosa. Padahal sholat itu niku termasuk diampura dosa nih kan gitu. Dan itu buntoni soft niku termasuk diampura dosa. Wa Nasa'i lan riwayataken sapa Imam An-Nasa'i wal Hakim lan Imam Hakim amin niku marosati sahabat Ibnu Umar mawa salat itu mawa salat mangkali sapa wong iku wasola nyambung sapa maksofan ing sof ing barisan wasola mongko bakal nyambung ing sapa Allah Gusti Allah wa man tahu sapa wong iku foto amadot sapa maksofan ing barisan salat foto mongko bakal medhot ing sapa Allah Gusti Allah. Berikutnya hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Hakim bersumber dari sahabat Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyambung sof maka Allah akan menyambungnya. Barang siapa yang memutus sof maka Allah akan memutusnya. Sing dimaksud nyambung sof niku pripun? Sing dimaksud nyambung sof niku ngebeki sof niku lek ngurung ngebek sof aja gawe sof anyar. Sambungan niki jenenge nyambung sof. Wong sing nyambung sof bakal disambung karo Gusti Allah. Makanya gampang cekcek ke Gusti Allah. Tapi nek tiyang gampang medhot sof ngarep nunggu wis gawe sof maneh iki jenenge medhot sof. Itu akan diputus Gusti Allah. Napa ulama jelaskan yang diputus di sini adalah rahmat Allah. Padahal awal dhewe iki butuh banget rahmate Allah. Sehingga awal dhewe ayem ya, urip tentrem, sak sembarang ini dikrono oleh rahmat Gusti Allah. Makanya urusan soft itu pun sampai gede. Urusan soft pun sampai gede. Jadi ketika si isong dalam pinggir si isong berborong si lepor. Kecuali kalau memang di situ ada sesuatu contoh misalkan, oke kalau nggak pasang sama lepor itu bakal banyu nih. Mamanya kan, ya sama mundur apa? Kalau itu tidak tergolong memutus, tergolong apa? Mereka yang banyu itu dikategorikan mundur nih. Jadi ada air yang mengakibatkan nanti suara kita nggak khusyuk gitu, atau misalkan di situ ada hewan yang berbahaya misalkan, jadi kalau jengking istirahat. Mamanya kan dari sama sholat itu kalau jengking kakek, dari kakek pas sama sujud, batu sama bentuk, belajar sholat misalnya, jadi kain mendingan gaya sofannya. Kamu apa? Itu tidak termasuk memutus. Nah kadang-kadang itu kok surat ngengkel dulu, kalau jengkingnya mau dijukuk, dipindah sih. Ya sholat itu tidak sholat selagu ya. Karena nopo, pun itu kategori udur. Termasuk misalnya panggonan itu panggonan yang panas. Ketika awal di manggon itu sikile sok ginjal-ginjal sholatnya ketika gak khusyuk, ya wis nek sok panas ya. Itu termasuk udur. Ojo dipaksa sampai Allah panas-panas harus bapak nyambung sok Allah bersikil yang coki tak boleh sholat itu nanti gak ngene mau boleh dan sholat tidak akhirnya gak dari khusyuk lu tidak boleh dan tidak boleh ya boleh khusyuk. Kenapa? Karena itu terkategorikan udur. Jadi orang keras terus memiliki panas yang sehingga mengganggu konsentrasi, mengganggu kekhusyukan. Kita pilih sholat itu tidak terkategorikan memutus, karena itu tergolong udur. Wat-Tabrani dan riwayatakan sapa Imam At-Tabrani anwa bisota saking sahabat Wabisah kanjeng Nabi dawuh ayyuhal musalli wong kang salat padha ali ijeng sapa musalli ala wasolta mbok yo nyambung sira ila sofi maring barisan padahal tahu mlebu sira ma'ahum sartane kaum
aujal tau naik siro ilai kamaring siro rojulan ing wong lanang indo kolan rupak dikalawan siro apa almakum bangunan fakomang wujudun soko rojul maka saatan siro akib balun siro sholataka sholati siro fa'inah uloros dari kelakuan itulah sholat orang sholat itu mawujud laka badui siro. Berikutnya Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis dari sahabat Wabisah di Kanjeng Nabi dawuhe waktu sholat ojo gawe soft ijen. Lah yo napa? Ajeng mlebu ngarep banget. Sementara gawe soft anyar gak ono koncone. Nah, sing bener pripun? Tariklah satu orang yang ada di depan untuk menemanimu di dalam soft yang kedua. Apakah itu tidak membuat longgar soft yang depan? Lek soft ngarep itu memang wis rapet, dileboni wong siji wis gak kena. Itu sama tarik wong siji, insyaallah tetep rapet. Maksudnya ketika ada yang satu mundur dua terus samping-sampingnya ini rodok musel-musel ngeten geser-geser ngoten. Niku tetep rapet. Nek aku yang nambah. Tapi misalkan dibatasi terus sing liyane bergeget menengah ya longgar nanti ya. Makanya dadi makmum itu ya kudu cerdas. Dadi makmum itu kudu cerdas termasuk ketika imam batal, termasuk ketika ngono niku terjadi sesuatu pada imam mengingatkan subhanallah imamnya gak eling-eling ya apa carane kan kudu ngerti makmum kudu cerdas. Termasuk seperti itu orang sing ditarik barang ya apa kondisi makmumnya ada di sebelahnya. Terus kan nek narik ya coba banter-banter dan sama tarik banter beblak. Gak sudah sholat, paling contoh sak guru-guru tarik-tarikan. Ya, narik itu sih sholat. Dan itu paham, sekarang dia itu ngerti. Jadi kalau tarik gigi ojo ngene sholat. Moket-moket gini malah. Kafe gak gelem tujuannya nulungi sing kenapa? Karena kalau orang ini tetap sholat ijen dalam satu shot, Kanjeng Nabi dawuhkan tentang ulangi sholat. Karena yang kamu kerjakan tidak sah sholatnya. Tapi kok sing gawe sholat, sing gawe shot ijen, ini menurut Kanjeng Nabi tidak sah sholat, kon balik sholat. Niki akid sholat, ulangi sholat, fa innahu la sholata laka. Karena yang demikian itu tidak sah sholat bagi. Ini wong sing sholat ternyata soft ijen. Tapi harus berusaha narik terus ditarik pada muka-muka ini pindah mana ini tarik pada kagelem sampai sakso kagelem kabeh. Lah yo apa tuh kan? Yo wis. Wis kagelem terus Gusti Allah itu ngregani wong sing berusaha. Kecuali kalau usaha apa ngadeg ijen lah itu dihukumi gak sah ulangi sholat. Karena hal yang demikian itu sholatnya tidak sah. Pun ini untuk habis yang berikutnya, ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sambil ini untuk ikan dari tanggal 29 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai imam, tadi kan kalau ada yang lebih fasih, sedangkan imamnya di bawahnya makmumnya yang lebih fasih akan mengalami kehinaan. Nah, kalau yang fasih tadi itu yang menyumbangkan itu sampai naik. Jadi bagaimana yang fasih itu yang mempersilahkan untuk promosionkan yang luwih wong kan gitu ya. Bagaimana dia mempersilahkan ya monggo berarti yo sing nanggung ya sing fasih niku. Kalau dipersilahkan salah terus kemarin itu kan kirim kembali seperti tadi yang permasalahan sholat Jumat. Kalau tentang sholat itu masih banyak di sana itu kan istilahnya mungkin 10 kilo itu kan ada tasik. Dan saya mau sholat Jumat itu diperbolehkan karena perlu alasan terus akhirnya saya mau kok penuh ngomong masih butuh grup jadi memang ada beberapa kondisi karena kondisi pandemi
dibatasi dari orang luar seperti yang saya ceritakan tadi. Nah kita sebagai orang luar pun juga harus memahami ketika dilarang atau memang dibahasakan penuh dan lain sebagainya, ya mungkin itu bahasa halus ya kan, mungkin ketika orang luar tidak perlu sepakat di sini, kira-kira sama duit ngamuk gitu, mau jomong permohonan ngamuk, masjid itu kalau cukup kau istilahnya begini, masyarakat saya musafir, sholat Jumatan, sedangkan untuk musafir sendiri kalau berangkatnya sebelum fajar hari itu, hari Jumat, maka dapat rukhsah untuk tidak sholat Jumat, tapi bisa mengerjakan sholat dan itu tidak apa-apa, kecuali kalau berangkatnya pada hari Jumat itu setelah fajar. Kalau setelah fajar tetap berkewajiban sholat Jumat, tidak ada rukhsah meskipun dia musafir. Jadi musafir yang dapat rukhsah untuk tidak Jumatan, yang hanya boleh untuk sholat zuhur, itu adalah musafir yang berangkatnya sebelum fajar hari Jumat. Kalau Jumat kembali kan berarti kan berangkatnya kan untuk Sabtu fajar. Berarti termasuk yang dapat rukhsah boleh sholat zuhur. Makanya nanti kalau pengurusan itu mengenai tak boleh. Pokoknya nanti sama ke Surabaya. Wah ini konten sampai sore bos ada begitu mau ada sampai masuk tidak diperbolehkan. wah ini kalau sana. Aduh. Jadi ya memang kondisi masuk. Ukuran wajar tadi setelah subuh itu. Ini subuh itu fajar. Jadi masuknya waktu subuh itu yang disebut dengan fajar. Sebenarnya fajar itu kan cahaya yang ada di langit, cuma kadang-kadang awal itu kok dulu, kadang-kadang ya sebenarnya ya subuh itu Pak, subuh itu fajar. Seperti ini bos, apa di Al-Quran ini kan namanya apa imam itu bukan kata apa sebenarnya yang tidak pas ya dengan hijayah itu kurang. Bagaimana kalau di Al-Quran ini? Karena di Al-Quran tidak ada orang yang alim untuk menjadi imam. Nggak pada rumah ini benar-benar ini seperti bahkan imamnya remok kan itu makmumnya kalau seluruh alim dan ini imamnya remok makmumnya luwih remok ya gak apa-apa kadang-kadang ibu kan nonton masa aku udah mau coba kayak imami kan nonton cuman saran saya khusus bagi para imam nek saged belajar minimal Fatihah. Nah, minimal Fatihah. Masih sholat cintin printot kamu masih penting Fatihah belajar di sini. Ya syukur lah belajar terpundi, kau belajar DVD di sini misalkan nih belajar DVD boleh DVD misalkan sing ini boleh guru konon benda konon ini, utawa boleh guru bareng-bareng umpamanya ini. Apa tujuannya belajar bareng? Tidak masalah. Orang itu kalau masih belum belajar, ini masalah. Gajarannya luar biasa. Kan Kanjeng Nabi kan mendawakan di bagi yang perlu Quran bahwa mahirun ma'al kiramil bararah. Barang siapa yang membaca Al-Quran sementara orang tersebut adalah orang yang mahir, ya orang yang ahli, orang yang pintar, orang yang benar dalam membaca Al-Quran, maka dia didampingi oleh kiramil bararah. Kiramil bararah itu malaikat pencatat di Lauhul Mahfuz. Ini pun yang saya maca wong pinter dikancani malaikat Lauhul Mahfuz. Nek wong sing kapati pinter kancani malaikat maut. Boten gitu. Wallahi yang mau Quran ayat tak tahu nek kangge utak pintu wa asyaddu nek enek wong maca Quran kok brokal batul maka akeh sing salah. Wa asyaddu utawa maca niku kok abot dan sak ayat gak kalimani. Gitu, salah. Itu sing kene dawa. Sing kene didawake sing kene macam dulu. Itu kan kadang-kadang kan yang maca Quran itu dibenerin ngarep buri salah, dibenerin buri ngarep salah. Gak dibenerin salah kabeh. Lah iya apa? Gak usah kuwatir nek sing gelem belajar. Falahu ajroni. Orang tersebut maca Quran sing salah-salah itu oleh ganjaran guru.
oleh ganjaran. Enak apa betul? Enak. Pokoknya sih penting gelem belajar. Ganjaran apa? Ya ganjaran brutal atau ganjaran nakul. Wajar motor brutal nakul. Betul. Maksudnya siji ganjaran motor Quran tetap boleh. Nomor loro ganjaran belajar. Ini sih bener. Kau mau belajar brutal kayaknya. Ya. Misalkan paham mau Oke, belajar itu nek ambatan teng gurune Mas piyambak terus. Ayo kudu ke guru. Kalau ini kaitannya kalau masalah contoh deh. HP Contoh. Kados Quran kan makhraj, kadang-kadang enten huruf itu sing tertentu kudu mencucu. Mangape kudu maksimal. Kan itu nggih. Enten ngoten. Lah lek kur teko maca dhewe kok delok dhewe piye mencucu-mencucune niku kan karo niku. Yukur apa maneh belajar kok huruf Latin malah dadi kae. Wong huruf Latin itu zal dadine dz. Aladina dadi alat zina. Lho, lha alat zina. Napa alat zina iki? Lho, ya aladina dadi alat zina. Mergo apa? Mergo zal tulisane dz. Aladina dadi alat zina. Ngono kan? Itu termasuk. Jadi dalam hal membaca ini kudu gurunya dan gurunya harus betul-betul memperhatikan ini lambene munine yang disebut dengan makharijul huruf atau makhrajnya huruf antara h, y, kh, y, h, y lah. Ini kan ciri-ciri makhluk ora padha kabeh kan kadang-kadang yang antara h yo ngono, kh yo ngono, h yo ngono padha kabeh. Ada seperti itu. Saya dengar bisa masuk anggota gugus. Tapi kok wilayah Mbak ini termasuk zona dan posisinya wajib apa harus jaga jarak jam. Iya, aku suruh. Ini suruh masyarakat ini JW, bukan bukan sekarang. Kulon itu namun disuruhi perumusan penanganan pemulasaraan jenazah, maksudnya secara fikih. Jadi hanya bagian perumus di bidang penanganan pasien COVID. Jadi setelah yang merumuskan terus kemudian mengkursus tim namanya itu tim medis, tim petugasnya itu ya sudah selesai. Ini selebihnya itu urusan petugas. Orang petugas yang salah kalau rumpuk barang itu urusan itu urusan pulau. Betul pulau situ salah dari pas lagi diajari kata kawan. Utawa memang itu bukan wilayahnya karena pada saat itu memang wilayahnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur memang termasuk salah satu tim perumusnya saya yang merumuskan tentang fikih COVID-19. Jadi berkaitan dengan masalah apapun itu, masalah apapun, termasuk orang yang sedang dalam karantina pada saat itu tidak ada air di tempat karantinanya, apakah dia harus keluar? Misalkan untuk mencari air, sementara kalau dia keluar berpotensi menularkan kepada yang lain. Dan itu ada solusi-solusi fikihnya, itu ada, semuanya telah kita buatkan, kita rumuskan. Jadi pulau namun promosi dan bagiannya kalau data buatan ini kan dewe. Jadi kita sebagai data sidoarjo jumlah kilo, Bangah yang kilo, terus kemudian kilo-kilo lokasi al-muhajir ini ya apa lah, itu sing sebenarnya bisa dibagian data ini mal al-lahir. Nek pulau bukan sebenarnya pulau bagian rumusnya fikih mal bagian hukum-hukum mal yang kembali jadi kita hanya masalah apa yang disampaikan jurusan Indonesia dan masalah yang pernah kita ketahui sekarang itu dalam masyarakat bahwasanya kalau sudah sakit kemudian
mungkin kita semua tahu di TV kita melihat warga yang memaksa untuk pulang. Lebih yang besar. Dirinya sendiri, dirinya kalau sudah bisa katakan lingkungan itu ada rasa takut untuk mendekat. Lebih pada biasa itu kalau meninggal cuma kasih dalam masyarakat. Tapi ada yang tidak membutuhkan karena itu difonis benar satu Jadi memang pihak rumah sakit itu juga tujuannya untuk berhati-hati karena penularannya itu kan cepat. Jadi ketika seseorang memiliki keluhan yang keluhan itu masuk dalam salah satu indikasi dari COVID, itu biasanya langsung di swab. Kalau memang kondisinya parah, itu langsung di swab. Jadi kalau dinyatakan COVID sebelum ada swab itu tidak benar. Mungkin sudah di swab tapi hasilnya belum keluar karena memang untuk swab itu alatnya yang digunakan untuk melacak itu masih terbatas. Jadi membutuhkan beberapa hari. Ada yang dulu sampai 6 hari, kemudian 4 hari. Kalau sekarang kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari. Karena alatnya sudah ada tambahan-tambahan seperti itu. Nah untuk mengantisipasi itu, kemudian kedahuluan meninggal dunia, maka yang diperlakukan adalah dirawat seperti perawatan COVID. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi. Itu namanya satu dari memotong kemungkinan adanya penularan. Sebenarnya kalau mau sabar, pengen tadi hasil swab kan begitu, pengen COVID atau tidaknya. Tapi kan kadang-kadang di ngomong sabar dan JK terima dan akhir langsung digawa mulai saiki ini harus prosedurnya prosedur COVID. Itu benar karena untuk mengantisipasi tadi. Kalau misalkan pengen pastinya yang tadi hasil swab, kalau hasil swabnya bukan termasuk yang COVID, aman, nggak masalah mau dibawa pulang. Jadi memang kadang-kadang sudut pandangnya yang berbeda. Coba kalau kita berada di posisi rumah sakit, ketika ada orang yang terindikasi COVID, hasil swabnya belum turun, terus kita memberlakukan seperti orang biasa. Ya kenapa begitu? Padahal sudah mengantisipasi teman-teman banyak petugas-petugas yang terpapar kan dengan ketularan. Apa mana di gaya longgar, pokoknya gulungan hasil swab wis dianggap itu COVID. Wah, ya salah. Ya kenapa gitu? Nah, coba kita beralih sudut pandang kita sebagai orang yang ada di rumah sakit itu misalkan gitu ya. Kok kangen gitu. Nah, ngerti tuh. Nah, jadi karena memang berbeda sudut pandang, tur kabeh itu yo pengku, jadi sing kene kabeh pokoke sing ngono yo pokoke. Sebenarnya semuanya sudah ada solusi sebenarnya. Cuma kadang-kadang itu namanya pihak keluarganya meninggal kan terus kondisi nopo biasanya kalut gitu, bingung, nopo istilahnya stres, macam-macam ya. Terus kalau ndak boleh lah salah. Jadi kok makanya kayak barang yang ini itu menghindari teman-teman itu terus kena sopo musola aman malah sopo musola aman itu berkaitan dengan masalah COVID. Tapi di info yang sebenarnya bagaimana kalau pihak kan juga bukan yang terlibat langsung gitu, cuman berusaha untuk memahami dari sudut pandang masing-masing supaya fair. Kadang-kadang kan kita hanya dari sudut pandang kita saja tanpa mempedulikan sudut pandang dari pihak lain. Menarik kami itu yang nggak sakit mudah-mudahan tidak ada tidak ada amin amin paling selamat dalam Allah selamat ini selamat di akhirat amin 15 lagi karena pengasah pada Allah
wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya sholal Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiramakum pamungkas wa afamikum wa qawiyyatillah sabil. Allahumma fiqh lakum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.